Halo, saya Latifah, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 1, algoritma pemrograman poin 2. Sebelumnya saya akan membacakan dulu terkait soal yang diberikan. Oke, untuk soalnya, di sini buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode pada kasus berikut. Pada sebuah perusahaan, terdapat 3 golongan karyawan. Dengan golongan A, ia mendapatkan gaji 5 juta. Kemudian golongan B, ia mendapatkan gaji 6.500.000. Kemudian golongan C, ia mendapatkan gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika 2 jam, 32% dari gaji pokok. Jika 3 jam, maka 34% dari gaji pokok. Jika 4 jam, maka 36% dari gaji pokok. Dan jika lebih dari sama dengan 5 jam, maka ia akan mendapatkan 38% dari gaji pokok. Kemudian inputan pada flowchart dan pseudocode-nya adalah golongan dan jam lembur. Kemudian output yang diharapkan adalah jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, di sini saya akan menjelaskan pseudocode-nya terlebih dahulu, yaitu terdapat algoritma hitung gaji karyawan. Saya awali dengan mulai, kemudian di bawahnya yaitu Kemudian di bawahnya di sini deklarasi variabel. Deklarasi variabelnya sendiri berisi golongan karyawan, gaji golongan, jumlah lembur, gaji lembur, dan pendapatan. Kemudian saya menginginkan penginputan oleh user dengan nilai yang harus diinput oleh user adalah golongan karyawan dan jam lembur. Selanjutnya yaitu proses menentukan gaji pokok. Jika golongan karyawan adalah A, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Jika golongan karyawan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongan karyawan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Kemudian, jika selain A, B, dan C, maka sistem akan mengeprint tidak ditemukan. Kemudian selesai. Lalu selanjutnya yaitu proses hitung lembur. Jika lembur 1 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Jika lemburnya 2 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,32. Jika lemburnya 3 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,34. Jika lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok 0,36. Kemudian jika lemburnya lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Kemudian and if. Lalu selanjutnya yaitu hitung total pendapatan. Pendapatannya yaitu pendapatan rumusnya di sini sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Lalu di bawahnya yaitu print total pendapatan. Total pendapatan ini didapatkan dari proses sebelumnya ya, ini gaji golongan ditambah gaji lembur. Lalu proses selesai. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait
flowchart-nya. Oke, untuk flowchart-nya di sini yaitu saya awali dengan mulai dan saya akhiri dengan selesai dengan simbol elips ya di sini. Oke, kemudian di bawah mulai saya menggunakan simbol heksagon. Untuk heksagon sendiri ini saya isi dengan deklarasi variabel. Di sini terdapat variabel kosong, golongan karyawan, gaji pokok, jumlah lembur, gaji lembur, dan pendapatan. Lalu di bawahnya saya menggunakan simbol jejar genjang dengan penginputan nilai oleh user, yaitu nilai yang diinput adalah golongan karyawan dan jam lembur. Lalu di bawahnya saya menggunakan decision. Decisionnya sendiri di sini ada 3 ya, menggunakan simbol diamond. Oke, untuk yang pertama di sini. Oke, sebelumnya saya ingin menggunakan contoh terlebih dahulu supaya saya lebih mudah dalam menjelaskannya. Sebentar. Di sini saya mengambil contoh karyawan bernama Edi. Dia merupakan karyawan dengan golongan C dan mendapatkan jam lembur totalnya 6 jam. Oke. Selanjutnya karyawan Edi ini merupakan golongan C. Jadi dia bukan golongan A ya. Namun jika dia merupakan golongan A, maka kita ke bawah. Maka dia akan mendapatkan gaji pokok 5 juta rupiah. Dan jika dia bukan golongan A, maka kita ke samping. Golongan karyawan sama dengan B. Jika iya, dia akan mendapatkan gaji pokok 6.500.000. Jika tidak, maka kita akan lanjut ke samping. Golongan karyawan C, dan ya di sini Edi merupakan golongan karyawan C ya. Jadi sehingga Edi akan mendapatkan gaji pokok 9.500.000. Oke, mari kita tulis terlebih dahulu. Sebentar. Gaji Edi golongan C sama dengan 9.500.000. Nah, seandainya si user ini salah menginput, dia menginput misal huruf D gitu. Sedangkan di sini kan tadi yang diberikan petunjuk soal, dari petunjuk soalnya hanya terdapat 3 golongan karyawan yaitu A, B, dan C. Sehingga jika user menginput selain golongan karyawan A, B, dan C, maka sistem akan mengeprint tidak ditemukan dan user diminta untuk memulai kembali dari awal untuk menginput golongan karyawan dan jam lemburnya. Di sini saya menggunakan proses looping. Oke. Setelah tadi ditemukan Edi golongan karyawan C dan sudah ditemukan berapa gaji pokoknya, kita lanjut ke bawah. Di bawah sendiri kita masih decision. Di bawah ini kita masih decision, yaitu terkait jumlah lembur dan gaji lembur yang akan didapatkan. Sebentar. Oke. Untuk yang pertama, di sini ada jumlah lembur sama dengan 1. Jika iya, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Jika tidak, maka di sampingnya di sini terdapat jumlah lembur sama dengan 2. Jika iya, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Kemudian jika tidak, maka kita lanjut ke samping. Di sini ada jumlah lembur sama dengan 3. Jika iya, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Jika tidak, maka kita lanjut ke samping. Dan di samping ini, jumlah lembur sama dengan 4. Jika iya, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan jika tidak, maka kita lanjut ke sampingnya. Jika jumlah lembur lebih dari sama dengan 5, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Dan dari kasus contoh yang saya berikan tadi, Edi merupakan golongan karyawan C dengan gaji 9.500.000 dan ia mendapatkan jam lemburnya 6. Maaf.
Sehingga 6 ini merupakan lebih dari 5 kan ya. Sehingga Edi akan mendapatkan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Oke, mari kita hitung. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 38. Untuk gaji pokoknya Edi sendiri yaitu 9.500.000 dikali 0,38. Maka di sini akan mendapatkan hasil Rp3.610.000. Jadi Edi akan mendapatkan gaji lembur Rp3.610.000. Oke, setelah didapatkan berapa total gaji lemburnya, kita lanjut ke bawah. Di sini terdapat proses untuk penghitungan pendapatan. Dan di sini saya berikan rumus pendapatan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Maaf. Oke, untuk pendapatan yang akan Edi hasilkan, jadi mari kita hitung. Pendapatan Edi sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji pokoknya pendapatan sama dengan gaji pokoknya Edi adalah 9.500.000 ditambah gaji lembur 3.610. Berapa ini? Kurang 1. Sama dengan 13.110.000. Sebentar. Sama dengan 9.500.000 ditambah 3.610 sama dengan 13.110.000 rupiah. Jadi setelah kita hitung, setelah kita mengetahui berapa total pendapatannya, maka kemudian lanjut di bawahnya, yaitu sistem akan nge-print total pendapatan sama dengan Rp13.110.000 atau hasil hitung dari pendapatan yang tadi. Oke. Lah kemudian kasus selesai. Oke, baik. Terima kasih. Cukup itu dulu yang saya jelaskan terkait tugas 2 untuk poin 2. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan selamat beraktivitas.